Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan video praktik mengajar kedua di sekolah dalam rangka PPL Mandiri Kolaborasi di sekolah, tepatnya di MTS Darul Ulum Semarang. Di sini saya diberikan tugas untuk mengajar kelas 7, tepatnya pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 7A, 7B, dan 7C. Namun di sini saya tampilkan video mengajar di satu kelas saja, yaitu 7A, karena di kelas 7B dan 7C hampir sama halnya dengan yang terjadi di kelas 7A. Ya, langsung saja di awal pembelajaran saya membukanya dengan salam, kemudian menanyakan kabar dan kesiapan belajar siswa, serta mengawali pembelajaran dengan mengajak siswa membaca basmalah bersama-sama. Untuk absensi kehadiran, saya membuatnya melalui Google Form absensi, di mana siswa dapat mengisi link tersebut mulai pukul 9 sampai pukul 12 WIB. Untuk form absensinya sebagai berikut. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, saya menyampaikan persepsi tentang materi apa yang sudah dipelajari minggu lalu, yaitu tentang akidah Islam, dan menyampaikan materi yang akan dipelajari bersama hari ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memberikan persepsi, saya berikan sedikit motivasi untuk tetap semangat meskipun masih dalam situasi pembelajaran daring. Dan saya sampaikan tujuan pembelajaran melalui rekaman voice note agar siswa juga dapat mendengarkan, tidak hanya membaca tulisan saja. Lalu setelah penyampaian tujuan pembelajaran dan sebelum masuk pada kegiatan inti, saya kembali mengingatkan kepada siswa untuk mengisi absensinya agar nanti di akhir tidak lupa. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, memang respon dari siswa di WhatsApp grup kelas ini sangatlah minim. Karena memang sebelumnya seperti informasi yang diberitahukan bahwa siswa ini banyak kekurangan, diantaranya sarana prasarana yang kurang memadai, ada jaringan juga, kemudian beberapa siswa juga dibatasi untuk memegang HP karena salah satu sebabnya yaitu siswa tinggal di pesantren. Kemudian dalam kegiatan inti, di sini saya meminta siswa untuk menyimak dan mengamati video pembelajaran yang telah saya buat dan sebelumnya sudah saya upload via YouTube. Dan meskipun respon siswa di WhatsApp grup ini sangat minim, namun dapat dilihat dari respon melihat videonya lumayan banyak. Setelah peng-sharean link, saya cek yang melihat video tayangan animasi pembelajaran ada 53 siswa, dan untuk video animasi pembelajarannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi pengertian dan nama-nama sifat Allah, diantaranya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengamati gambar di atas. Indahnya pemandangan tersebut tidak terlepas dari Sang Maha Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz yang membedakannya dengan makhluk. Kita tentu mempercayai atas keindahan yang hanya bisa diciptakan oleh Allah yang Maha Esa dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Agar hidup selalu berada dalam lindungan Allah sebagai orang yang beriman, maka yuk kita memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3, diantaranya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ketiga sifat ini wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu
pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Sifat-sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ma'ani ini merupakan sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas, sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluknya, maka sifat tersebut terbatas. Dan yang terakhir yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Lalu, apa saja sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk sama-sama kita simak video lagu berikut ini. Selanjutnya yaitu pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Kemudian, apa saja sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita simak video lagu berikut ini. Dan yang terakhir yaitu pengertian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kebebasan Allah, yaitu kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2. Yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu, dan yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Bagan berikut ini merupakan pengelompokan sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil Allah, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah.
Nah, itu tadi pembahasan kita pada materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah waktu menyimak video dan memahami materi selesai, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan tentang materi apa yang dibingungkan dan masih ingin ditanyakan, dan saya mempersilahkan untuk mengirim pertanyaan melalui WA Group. Dan di sini nampak ada salah satu siswa yang menjawab bahwa sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan. Kemudian saya juga masih menunggu beberapa menit untuk barangkali yang lain masih ada yang ingin ditanyakan, tetapi sampai beberapa menit akhir tidak ada yang ditanyakan, lalu saya lanjutkan untuk melakukan kesimpulan bersama tentang pembelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini. Dan di sini saya memberikan kesimpulan pembelajaran dengan mengirimkan voice note rekaman juga, dengan tujuan agar siswa juga mendengarkan apa yang saya sampaikan serta dapat mengikuti kesimpulan bersama-sama tentang materi apa saja yang sudah dipelajari pada hari tersebut. Kemudian setelah penyampaian kesimpulan, saya menyampaikan tindak lanjut proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan tugas berupa meresum atau merangkum materi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di buku tulis bagaimana yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini, dan resuman di dalam buku tulis tersebut dikumpulkan di ruang pengumpulan tugas yang mana memang sudah disediakan di sekolah. Selain tugas meresum, saya juga memberikan uji kuis untuk menguji pemahaman siswa tentang materi yang sudah dipelajari, yaitu melalui Google Form, dan kuisnya sebagai berikut. Di akhir pembelajaran, saya tutup dengan mengingatkan siswa agar tetap semangat, menjaga kesehatan, dan juga mematuhi protokol kesehatan, dan mengajak siswa untuk mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama, serta menutupnya dengan salam. Baik, itu tadi merupakan tugas video praktik mengajar kedua yang telah saya buat dan saya kerjakan. Barangkali ada tutur kata ataupun kekurangan dalam penyampaian saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.